Shalom, puji Tuhan. Mari kita masuk ke dalam ibadah pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat firman-Mu. Terima kasih untuk berkat hari ini. Kami boleh memulai hari kami dengan merenungkan firman-Mu. Kami boleh beribadah. Kami boleh menerima kebenaran firman itu sebagai bagian dari kehidupan kami. Tuhan, buat semua itu menjadi bagian yang kami lakukan. Bukan hanya kami renungan dan mengerti, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Karena kami percaya urapan kuasa Roh-Mu akan memampukan setiap daripada kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan membahas mengenai Ananias dan Safira. Suatu yang memang perlu ya untuk setiap daripada kita mengerti apa yang dimaksud Tuhan di dalam Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11 ya. Ya. Jadi dengan perikop Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di bawah kaki rasul-rasul. Tapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? 4. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. 5. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang mendengar hal itu. 6. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengafani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Ayat 11, mereka sangat ketakutan seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Ini menarik saudara, kenapa? Di Kisah Rasul kita tahu bahwa baru kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ya. Setelah Tuhan Yesus naik, maka pencurahan Roh Kudus 10 hari kemudian. Dan ini setelah itu dimulailah gereja mula-mula di Kisah Rasul pasal 1 ya, pasal 2, pasal 3, sekarang kita masuk ke pasal 4. Jadi gereja ini baru saja terbentuk dengan luar biasa, exponentially naik ya. Jadi jumlahnya itu berlipat kali ganda, bukan 1 menjadi 2, 3, 4, tapi menjadi berlipat-lipat sampai ribuan dengan sangat cepat sekali. Dan pertama kali kata-kata jemaat dipakai adalah pada Kisah Rasul 5 ayat 11. Lukas ini memang orang yang teliti ya. Lukaslah yang menulis kitab Rasul, Kisah para Rasul 5 ini. Dikatakan dia sangat teliti dan pertama kali disebut jemaat adalah di Kisah Rasul 5 ayat 11. Sebelumnya belum dikatakan jemaat. Meskipun di loteng Yerusalem di hari Pentakosta itu begitu banyak orang yang bertobat. Ribuan ya. Bertobat karena kesaksian Petrus ya, berkhotbah. Tapi mereka belum dikatakan jemaat. Dan baru pertama kali ini mereka dikatakan jemaat. Ini sangat menarik. Kita harus lihat dulu background daripada seluruh kejadian. Karena apa? Karena ketika saya pertama waktu bertobat, saya ketika membaca firman ini, saya juga merasa ketakutan. Kenapa? Loh, ini bujuk tok loh, cuman bujuk. Itu tidak dikasih kesempatan untuk bertobat. Padahal Tuhan kan selalu memberi kesempatan kepada setiap daripada kita. Bahkan penjahat pun di sebelah Yesus di atas kayu salib yang mau bertobat pun dikasih kesempatan untuk bertobat dan selamat. Ya, lain kalau dikasih kesempatan nak mau bertobat ya sudah, itu pilihan dari kita masing-masing. Tapi dalam kesempatan ini Ananias itu tidak ada kesempatan bertobat, Safira juga tidak ada kesempatan bertobat.
langsung hukumannya mati. Nah, ini sesuatu yang menakutkan. Nah, kita harus teliti untuk melihat seluruh kejadian dan background kejadiannya kapan dan kenapa semua ini terjadi. Kita akan balik ke Kisah Rasul 4 ayat 32 ya. Nah, cara hidup jemaat, adab ini perikop ini. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, dikatakan kumpulan orang yang telah percaya, bukan belum jemaat. Kata-kata jemaat pertama kali Kisah Rasul 5 ayat 11. Mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Jadi semua orang percaya itu sepakat. Pokok aku punya apa, saya kasihkan menjadi milik bersama. Ya, terus lanjut. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. 34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Ini sesuatu yang luar biasa. Hari ini tidak terjadi seperti itu. Hari ini lain, saudaraku. Kita ke gereja, kita memberikan persembahan, kita memberikan persembahan kepada gereja dalam bentuk perpuluhan, dalam bentuk persembahan khusus. Dan gereja mengelola untuk kita melakukan pelayanan Injil, melakukan pelayanan jemaat, diakonia, ya, melakukan pengembalaan, ya. Itu masing-masing. Tetapi di gereja mula-mula, mereka itu sepakat menjadi satu. Ya, semua jemaat itu mengatakan ini harta bukan punya saya, punya Tuhan. Saya taruh semua, saya jual semua. Menjadi milik bersama. Sehingga tidak ada yang melarat, tidak ada yang berkekurangan. Semua dikatakan hidup berkelimpahan. Nah, ini suatu proses pembesaran gereja yang luar biasa. Dan Tuhan menggerakkan umatnya pada awal gereja mula-mula itu sedemikian rupa sampai kita hari ini bisa menikmati bahwa kalau kita ngitung secara total, seluruh penduduk dunia mungkin sekitar 8 miliar ya. Itu sepertiga, itu orang Kristen. Plus ya termasuk Katolik ya, kategori yang percaya Yesus. Itu kira-kira sepertiga. Jadi itu semua berkat daripada usaha dari gereja mula-mula. Di mana mereka itu betul-betul menjadi satu hati. Nah, saya mau mengajak saudara untuk meneliti lebih lanjut ya, perkataan di ayat 32 dikatakan seperti ini. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Tidak ada seorang pun, semua sepakat. Orang percaya semua sepakat. Berarti apa? Ananias dan Safira itu tidak sepakat dengan ini. Berarti mereka bukan orang percaya, itu poin pertama. Jadi meragukan sekali kalau Ananias dan Safira ini adalah orang yang percaya sama Yesus Kristus sebagai Tuhan Yesus Selamat. Jadi dengan kata lain, mereka ini bukan orang Kristen. Cuman mereka itu kelihatannya mau menggunakan kesempatan kepercayaan orang-orang ini di mana mereka mengumpulkan harta supaya apa? Dibagi sama rata. Jadi mereka mau mengumpulkan sebagian disimpan supaya apa? Supaya mereka juga dikasih bagian dari kumpulan yang besar. Jadi kalau hari ini kita refleksikan dalam gereja hari ini, itu sepertinya orang ini ingin menguasai keuangan gereja, ingin mengelola keuangan gereja dengan menunjukkan seolah-olah dia itu memberikan banyak. Tapi motivasinya bukan Tuhan, motivasinya bukan pelayanan, motivasinya bukan memberitakan Injil, motivasinya adalah duit. Nah ini bahayanya di situ. Kita lihat ya, kita balik lagi ya ke Kisah 5 ya. Jelas, itu ayat itu jelas ya. Kita lihat di Kisah 5 ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ya, berarti apa? Berarti dia punya motivasi lain. Bukan seperti jemaat mula-mula yang betul-betul menyerahkan semuanya untuk gereja supaya dibagi bersama. Dikatakan 4. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap punyamu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Jadi orang ini mau
membuat gereja Tuhan ini sebagai lahan. Lahan untuk apa? Untuk cari duit. Bahkan dia bukan percaya sama Yesus, tapi dia ingin menggunakannya sebagai lahan untuk dia bisa ngambil keuntungan. Oleh karena itu dikatakan, mengapa engkau merencanakan perbuatan dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ya, setelah mendengar itu, Ananias langsung mati. Ya, bukan secara kelihatan disambar geledek atau enggak. Ya mungkin secara kenyataan dia secara medis bisa kena serangan jantung. Kaget, loh kok tahu gitu ya? Kok tahu bahwa aku bujuk gitu. Nah dengan kekagetannya itu dia mungkin kena serangan jantung. Demikian pula juga suaminya, istrinya tahu bahwa suaminya mati karena ketahuan. Dan dia juga ketahuan, dia juga mungkin saking ketakutannya, dia juga mungkin kena serangan jantung. Tapi intinya begini, beberapa dari kita akan ngomong, oh ini karena mereka tidak jujur. Mereka berdusta bohongi Roh Kudus. Jadi hati-hati kalau kita bohongi Roh Kudus, kita bisa dihukum mati. Pertama, kita mesti kembali ke Alkitab ya. Kita harus mengenali sifat Allah kita. Allah kita itu tidak gampang-gampang hukum orang mati. Baik itu orang percaya maupun orang tidak percaya. Kecuali ada kaitannya sangat penting ya. Kita kembali ke perjanjian lama misalnya. Kita balik ke Yosua 7. Di Yosua 7 itu ada cerita mengenai seorang Akan. Akan itu seorang keluarga yang mana ketika mereka itu dipimpin oleh Yosua untuk berperang. Dan mereka menang perang, mereka diberitahu oleh Tuhan bahwa akan pasal 7 ya, mulai pasal 7 ayat 1. Dikatakan ada yang harus dikhususkan untuk Tuhan. Mereka rampasan itu harus dikhususkan, diberikan kepada Tuhan. Nah Akan ini ngambil, nyelintut istilahnya, ngambil bagiannya yang dikhususkan Tuhan, disimpan di rumahnya, ibaratnya nyuri dari harta yang memang untuk diperuntukkan untuk bait Allah, dikhususkan untuk Tuhan. Khususkan untuk Tuhan itu diperuntukkan untuk bait Allah, karena Tuhan itu sebetulnya tidak butuh duit kita, tapi Tuhan butuh pekerjaan Tuhan itu dinyatakan. Pekerjaan Tuhan di mana? Pekerjaan Tuhan yang di bait Allah. Nah terus mereka berperang musuh bangsa Ai, kalah. Pada bangsa Ai cuma berapa orang aja, mereka kalah, mati 30 orang, mereka takut lari kalah. Yosua sampai menangis, ngomong, kamu Tuhan kalau kamu membiarkan kami kalah, bagaimana kami bisa menempati tanah perjanjian yang kau janjikan. Akhirnya diperiksa ulang, ternyata ketahuan bahwa Akan ini mencuri dari barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Dan apa yang terjadi? Bukan Allah yang menghukum mereka, tapi bangsa Israel yang merajam mereka dengan batu. Sampai di lembah Akor sampai menjadi timbunan batu. Sehingga apa? Sehingga Akan sekeluarga mengalami kematian. Ini kita lihat di perjanjian lama. Kita lihat lagi, Usa ketika dia mengiringi tabut perjanjian. Tabut perjanjian dipindah oleh Raja Daud dengan diangkat oleh lembu. Dan ketika lembu itu tergelincir, tabutnya kan mau jatuh. Lah Usa yang barengi di bagian depan, dia takut tabut itu jatuh, dia megang tabutnya. Padahal tujuannya kan baik, supaya tabutnya tidak jatuh. Tapi karena dia itu tidak kudus, tidak ada yang orang kudus, cukup kudus untuk bisa memegang tabut perjanjian, untuk bisa ketemu dengan tabut perjanjian itu lambang dari hadirat Allah. Ya. Sehingga langsung seketika itu juga Usa disambar mati, dan Usa mati. Saat itu juga mati. Daud sampai ketakutan, sampai loh Tuhan kok seperti itu, aku padahal niatnya baik, tapi kok langsung mati. Itu kita lihat di situ ya, oh ternyata ada orang yang dihukum langsung mati ketika berkaitan dengan hadirat Allah, dengan tabut perjanjian. Juga yang satu lagi, orang itu dihukum mati, bukan dihukum mati, tapi bangsa Israel juga merajam dia Akan, karena kaitannya dengan bait Allah. Memang kita semua tahu bahwa di perjanjian lama ada tatanan liturgi ritual yang mengatakan hanya seorang imam besar yang bisa masuk ke ruang kudus, bahkan sampai masuk ke ruang Maha Kudus di hadapan tabut perjanjian ketemu dengan Allah. Dan syaratnya dia harus mengenakan jubah imam besar dan statusnya harus sebagai imam besar. Ya, satu itu. Kedua, ketika seorang yang bukan imam besar masuk, atau meskipun dia imam besar tapi tidak kudus, tidak jangkep, istilahnya liturginya tidak jangkep, dia akan mati. Bahkan dikatakan masuk ke dalam itu kakinya diikat dengan tali yang ada kelenengannya, ada loncengnya. Sehingga kalau dia mengalami kematian di dalam ruang Maha Kudus, orang tahu dan dia akan ditarik pakai tali itu. Karena tidak semua orang boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Mati, hukumannya mati. Nah ini, hukuman yang mati ini yang kita bisa lihat itu di perjanjian lama itu seperti itu.
Mungkin kita bisa melihat ke sisi lain, misalnya Raja Usia. Dia itu bukan imam, tapi dia itu bertindak sebagai imam, masuk membakar korban, masuk sampai ke dalam. Akhirnya apa yang terjadi? Dia dikenai hukuman kusta. Jadi sebenarnya tidak gampang Tuhan membunuh. Yang saya ingat Sodom dan Gomora. Ya, Sodom Gomora Tuhan betul-betul membunuh sampai habis. Karena apa? Karena tidak ada. Dikatakan Musa minta tolong sama Tuhan, kalau ada dari 50 sampai turun sampai akhirnya 10 sampai akhirnya 5, ternyata tidak ada. Semua itu berdosa. Sehingga apa? Tuhan menjatuhkan hukuman. Sodom dan Gomora. Nah, masih ingat ceritanya Niniwe. Niniwe kan waktu itu karena mereka semua bertobat, tidak jadi dihukum. Tapi ketika genap sudah dosanya 100 tahun kemudian, ya, pada kitab Nahum, mereka dihabiskan sama Tuhan. Nah, pada Ananias dan Safira cuma bujuk. Istilahnya cuma, ya kalau saya ngomong cuman ya memang kok dikatakan cuman ya, tapi sesuatu yang kok menyepelekan dosa. Tapi Tuhan kita tuh sifatnya enggak gampang-gampang untuk membunuh. Istilahnya menghukum dengan hukuman mati. Tapi saudara perlu perhatikan, pada saat Akan itu dihukum, dibiarkan Tuhan untuk mengalami kematian dengan dirajam. Karena apa? Karena pada waktu itu pertama kali Yosua memimpin dan mereka mengalami kemenangan demi kemenangan untuk supaya mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Jadi umat Tuhan ini harus dikasih satu contoh yang baik. Bahwa tidak boleh mencuri apa yang menjadi milik Tuhan. Bukan sekedar milik dalam konteks, ya memang semua miliknya Tuhan. Harta juga, misalnya kita wajib untuk memberikan persembahan. Kita seharusnya memberi persembahan, tapi kita tidak memberi. Itu kan juga mencuri. Bukan seperti itu. Tapi ini untuk di bait Allah. Untuk dipakai di dalam bait Allah. Yang berkaitan dengan hadirat Allah. Satu, itu tidak dilakukan. Maka akan dibiarkan mati. Kedua, kekudusan Usa yang tidak cukup kudus, dia berani megang tabut perjanjian. Itu sudah istilahnya melanggar lampu merah, itu tidak bisa. Nah, dalam konteks Ananias dan Safira ini bukan orang percaya. Karena kalau orang percaya mereka pasti sepakat. Semua menyerahkan. Nah, ternyata mereka tidak sepakat, berarti mereka tidak percaya. Mereka punya maksud kepingin menguasai keuangannya gereja pada waktu itu. Sehingga mereka pura-pura menjual dengan sebagian dikantongi, sebagian diberikan ke gereja. Supaya mereka nanti bisa mendapatkan lebih daripada itu. Dan ketika itu dengan kuasa Roh Kudus sebagai bait Allah, Petrus, dia ada dalam hadirat Allah. Bahkan ada kemungkinan hadirat Allah sendiri yang memenuhi Petrus pada waktu itu dan berkata-kata kepada Ananias dan kepada Safira. Dan mereka tetap menyangkal dan tetap mereka berdusta terhadap Tuhan di dalam kekudusan hadirat Allah. Ya, ini salah satu penjelasan yang mungkin bisa kita lihat. Kedua, karena kita tidak bisa main-main dengan hadirat Allah. Jadi hati-hati saudaraku. Saudara kalau misalnya bicara berbohong sama teman saudara, berbohong sama keluarga saudara, orang tua, ya mungkin yang dibohongi tidak tahu, saudara ya wis berdosa, ya berdosa. Ya tapi ya sudah lewat gitu aja. Tapi kalau saudara berbohong sama orang yang dipenuhi oleh hadirat Allah, di mana Allah sendiri berbicara kepada dia, hati-hati saudaraku. Jangan main-main dengan hadirat Allah. Ya saya tidak bisa menentukan kapan itu terjadi, tapi di kisahnya Ananias dan Safira ini terjadi seperti itu. Dan kalau itu tidak menimpa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita manusia yang penuh dengan dosa, kita butuh kasih karunia Tuhan supaya kita tak terkena dalam kasus-kasus seperti Ananias dan Safira. Kita lihat di Kisah Rasul 5 ayat 11. Dikatakan, maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Jadi kejadian Ananias dan Safira itu membuat seluruh jemaat menjadi takut. Karena apa saudaraku? Kalau kita lihat sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, itu perjanjian lama. Tapi setelah itu terjadi, itu masuk ke dalam perjanjian baru. Karena ketika dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, tirai yang memisah ruang kudus dengan ruang maha kudus terbelah jadi dua. Sehingga orang bisa masuk ke ruang maha kudus langsung ketika dia memiliki iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dia berdoa menghampiri tahta kasih karunia Allah. Itu masuk ke dalam perjanjian baru. Di mana hukum itu dimeteraikan bukan di loh batu, tetapi di loh hati kita.
Sehingga perjanjian baru itu membuat kita ini penuh dengan pengampunan. Pengampunan karena kita dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus ketika kita beriman kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu membuat kita tuh hidupnya sembarangan, saudara. Banyak, mohon maaf, mungkin bukan saudara, tapi banyak dari teman-teman kita, saudara kita di luaran itu hidupnya jadi sembarangan. Karena apa? Karena kasih karunia Tuhan berlimpah. Bahkan Rasul Paulus mengajarkan di mana ada dosa, di situ ada kasih karunia. Di mana semakin besar dosa, semakin besar pula kasih karunia Tuhan untuk menutup dosa itu. Sehingga banyak dari kita tuh cenderung ceroboh, cenderung tidak memiliki rasa takut akan Tuhan. Padahal di perjanjian lama, kita semua tahu bahwa hukum daripada upah daripada dosa adalah maut. Meskipun kita tidak melanggar, misalnya 10 hukum Taurat, kita hanya melanggar yang itu dibagi menjadi 613 hukum, kita hanya melanggar 1. Tetap upah dosa adalah maut. Ketika kita tidak bertobat dan kita menebus dosa kita ke bait Allah, itu upahnya adalah maut. Tetapi hari ini dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, Dia yang mendamaikan kita dengan Allah atas dosa-dosa kita yang setelah kita beriman kepada Yesus, maka Dia menjadi korban anak domba Allah. Maka kita cenderung menyepelekan, oh enggak apa-apa, kita sudah diampuni. Ya mungkin saudara enggak, tapi banyak di luar sana seperti itu. Tapi mari saya ingatkan saudara, jangan segampang itu saudara. Karena apa? Karena takut akan Tuhan itu sesuatu yang salah satu daripada syarat daripada kita untuk kita bisa hidup bersama di dalam Tuhan dan kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kita. Kita lihat Mazmur 130 ayat 4. Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Ya. Seringkali kita setelah diampuni baru kita bisa takut sama Tuhan. Kalau belum diampuni mungkin kita enggak takut ya. Ya, ini poin ini penting untuk kita camkan dalam benak pikiran kita. Mazmur 34 ayat 7. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi tanpa kita punya takut akan Tuhan, kita tidak akan memiliki hikmat. 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormati raja. Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kasih, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. 2 Korintus 7 ayat 1. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kudusan kita dalam takut akan Allah. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Mazmur 19 ayat 9. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Ya, memang kisah Ananias dan Safira ini kisah yang menunjukkan betapa ketika kita tidak memiliki kejujuran terhadap Tuhan, maka dampaknya akan bisa berakibat menjadi maut. Tapi kalau kita teliti, menyelidiki, pertama Ananias dan Safira bukan anak Tuhan. Kedua, kenapa dia bisa sampai kena hukuman? Karena dia bersinggungan dengan bait Allah, bersinggungan dengan hadirat Allah di ruang Maha Kudus dengan tabut perjanjian. Ketiga, untuk mengajar jemaat gereja, untuk melindungi jemaat gereja dari niat-niat jahat orang-orang yang mau memanfaatkan gereja Tuhan. Hari-hari ini banyak kejadian di luaran juga yang saya tidak perlu menyebut, ketika ada orang-orang yang menghina, orang yang mempermainkan gereja Tuhan, dia juga bisa mendapatkan upah yang ya ada yang ngomong Alkitab didudukin dan lain sebagainya. Itu ada cerita di luaran dan itu ada hukumannya, saudaraku. Ya bukan kita yang menghukum, tapi biarlah Tuhan sendiri dengan kasih karunia, keadilannya dan kuasanya, Dia akan menghukum seperti di Ananias dan Safira. Terakhir, bahwa rasa takut akan Tuhan yang diajarkan Tuhan kepada jemaat Tuhan itu adalah penting untuk saudara dan saya lakukan dalam kehidupan kita. Bukan hanya karena kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, maka kita boleh seenak-enaknya sendiri. Tapi karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita harus takut dan gentar untuk mengerjakan keselamatan kita.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk mengingatkan setiap daripada kami melalui cerita kisah Ananias dan Safira, di mana dia mendapatkan hukuman mati, ya, langsung meninggal ketika dia berdusta kepada Roh Kudus. Dan itu mengajarkan kepada kami untuk kami punya rasa takut akan Engkau, tapi bukan takut karena ketakutan, tapi takut karena hormat, respect, oleh karena kasih karunia anugerah-Mu, dan juga mengajarkan kami supaya kami tidak bermain-main dengan jemaat atau gereja Tuhan. Berkati setiap daripada kami dengan firman-Mu Tuhan, melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, yang telah memeteraikan rohnya dalam kehidupan setiap daripada kami untuk menyertai, melindungi, memberkati setiap daripada kami mulai hari ini sampai Engkau datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.